wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 kelas 252 akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Nuraini SPD dari SMP Negeri 1 Wonosari. Dan saya Eni Fitria SPD SD dari UPTD SPF SDN Lombok Wetan Kecamatan Wonosari. Dan saya Nurdin Fatim dari SD Darut Toladan Kecamatan Wonosari. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah sehat, Mbak Eni. Ya, sudah siap yang mau jadi coach dari Bu Nur Ifatin? Alhamdulillah siap. Ya. Begini Bu Eli ya, sebelum melakukan coaching terhadap Bu Nur Ifatin, ada beberapa yang akan saya sampaikan di sini ya. Yang pertama yaitu tentang ini rubrik penilaiannya. Di sini nanti yang harus Bu Eli lakukan pada saat coaching dengan Bu Nur Ifatin, ada rubrik penilaian yaitu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eli pada Bu Nur Ifatin, kemudian apakah Bu Eli sudah nanti ini sudah sesuai coachingnya dengan Bu Nur Ifatin tentang prinsip coaching, yaitu tentang ini, yaitu kemitraan. Bagaimana coaching Bu Eli kepada Bu Nur Ifatin itu, Bu Nur Ifatin nantinya akan merasa nyaman, seperti sharing begitu ya. Kemudian membangkitkan kata-kata pemantik, yaitu untuk menggali masalah dari coaching dari Bu Nur Ifatin nanti ya. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh Bu Eli sebagai coaching. Apa saja Bu Eli? Ada 3 kompetensi yaitu question, Iya. kemudian pertanyaan bobot, kemudian mendengar penuh. Pendengar aktif, Sebagai pendengar aktif ya. Jadi ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif ya. Yang kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga, Bu Eli di sini harus menanyakan pada coaching, yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Bu Eli yang akan diobservasi, yang akan saya observasi. Untuk yang lebih spesifik ini yang perlu diobservasi yaitu pendengar aktif ya, mendengar aktif dan pertanyaan berbobot seperti itu. Kemudian ini Berbobot seperti itu. kemudian ini indikator ketercapaian nanti yang akan Bu Eli sampaikan. Itu untuk yang tujuannya ingin untuk dikembangkan, itu apa saja Bu Eli? Yang ingin saya kembangkan di sini indikatornya yaitu apabila coaching merasa mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya, yaitu dengan cara menggali potensi dirinya seperti itu. Ya. Berarti untuk percakapan kita, persiapan Bu Eli sebagai coach terhadap Bu Nur Ifatin, saya kira sudah siap ya? Ya, bisa kita mulai. Ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Panas ya. Ya Bu Eli. Kita bercakap-cakap tidak lama, ya, sekitar 10 sampai 15 menit ke depan ya. Nah, kira-kira apa nih yang mau sampaikan pada perbincangan kita hari ini? Baik Bu Eli, terima kasih. Seperti
seperti yang kita ketahui ya Bu Eli ya, bahwa cuaca di sini kan sangat panas Bu Eli. Kalau sudah kadung hujan juga cuacanya sangat mendung. Anak-anak di sekolah itu Bu Eli sangat banyak yang sakit Bu Eli. Dalam satu hari itu ada sekitar 4 sampai 5 anak yang sakit. Sementara di sekolah saya itu ada 3 gedung, yaitu gedung utama, gedung kedua, dan gedung ketiga Bu Eli. Nah, anak-anak yang sakit itu biasanya kan ditaruh di ruang UKS. Ruang UKS tersebut ada di gedung 2 Bu Eli. Nah, karena anak-anak itu merasa jauh, jadi tidak mau ditaruh di UKS. Jadi diletakkanlah di ruang guru. Seperti itu Bu Eli. Jadi tidak nyaman ketika istirahat di ruang guru. Seperti itu Bu Eli. Jadi permasalahan yang itu yaitu tentang UKS yang kurang ideal di sekolah sampean, yang dimana ada beberapa gedung dan muridnya juga banyak. Ketika cuaca seperti ini tidak menentu, banyak anak-anak yang sakit sehingga UKS itu kurang ideal dengan jumlah murid yang di sana. Seperti itu ya Bu Nur ya. Benar Bu Eli. Jadi anak-anak yang sakit tadi dibawa ke ruang guru sehingga mereka kurang nyaman seperti itu, karena mungkin rame seperti itu, jadi tidak bisa istirahat. Ya benar Bu Eli. Nah, menurut Bu Nur ini UKS yang ideal menurut Bu Nur yang sesuai dengan sekolah Bu Nur ini kira-kira seperti apa? Menurut saya UKS yang ideal itu adalah UKS yang letaknya dekat dengan ruang guru Bu Eli. Kemudian UKS tersebut memiliki piket. Di sana ada petugas piket. Petugas piket saya rasa bisa diambilkan dari dokter kecil yang sudah dibentuk di sekolah kami Bu Eli. Jadi sekolah kami itu sudah membentuk dokter kecil dari kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dan di sini saya ingin mengoptimalisasi dokter kecil tersebut menjadi petugas piket di UKS Bu Eli. Berarti ya Bu Nur, di sana sudah ada petugasnya sebenarnya, tapi kurang dioptimalisasi gitu ya. Nah, Jadi sebenarnya sudah adalah solusinya, cuma karena tempatnya seperti itu jadi kurang optimal seperti itu ya. Misalnya kita berbicara level Bu Nur ya, dari angka 1 sampai 10 kira-kira sekolah UKS yang dimiliki oleh sekolah Bu Nur ini kira-kira ada di step berapa? menurut saya sih ada di step 4 Bu Eli. Karena sebenarnya kan UKS-nya memang sudah ada ya Bu Eli. Hanya letaknya jauh saja dari ruang guru. Kemudian di sana juga tempatnya kurang nyaman karena panas dan dekat dengan jalan raya Bu Eli. Seperti itu. Jadi ada di step 4, dan karena tempatnya kurang nyaman, dekat dengan jalan, bising ya, jadi Ya. anak-anak yang sakit tambah tidak istirahat ini ya Bu Nur ya, seperti itu ya. Nah, untuk mencapai angka 10 mungkin di awal sulit ya. Jadi kira-kira untuk di awal ini Bu Nur ingin mencapai di angka berapa ini? Saya kira saya tidak muluk-muluk Bu Eli. Saya ingin di angka 7 sudah cukup menurut saya Bu Eli. Kira-kira apa yang bisa Bu Nur lakukan nih, rencana apa yang Bu Nur ingin dilakukan sama Bu Nur untuk memiliki UKS sesuai dengan keinginan Bu Nur, yang ideal sesuai dengan sekolah Bu Nur seperti itu. Menurut saya yang pertama saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah untuk mengomunikasikan apa yang saya rencanakan Bu Eli. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya yaitu Guru BJOK, yang mana beliau adalah penanggung jawab UKS. Di sini saya mengharapkan Ibu Kepala Sekolah menjadi narahubung untuk menjadikan anak-anak yang sudah dilatih menjadi dokter kecil itu untuk dibina oleh pihak puskesmas yang ada di Kecamatan Wonosari. Dan saya kira waktu pelatihannya itu cukup 1 bulan 1 kali. Kalau selama ini kan masih 3 bulan 1 kali Bu Eli. Dan itu pun tidak teratur seperti itu Bu Eli. Jadi Bu Nur ingin melakukan pertama yaitu konsultasi ya, ke kepala sekolah, dan kemudian kepala sekolah sebagai narahubung menyampaikan ke dinas kesehatan ya, sehingga bisa mendatangkan dari petugas dari dinas kesehatan untuk ini
melatih dokter kecil seperti itu, dan ada piket, dan Bunur bisa apa namanya tadi berkolaborasi dengan teman di sana, yaitu Bapak Imam sebagai guru BJOK untuk sebagai petugas dari UKS tersebut, seperti itu ya Bunur ya. Nah, dari beberapa rencana yang Bunur katakan tadi ya, mana kira-kira yang bisa dilakukan dalam waktu dekat Bunur? Dalam waktu dekat ini saya kira saya akan langsung menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah, yang mana saya akan mengkomunikasikan apa yang saya rencanakan tadi Bu Eni. Kemudian langsung saya juga bisa menghubungi Bapak Imam sebagai penanggung jawab UKS. Jadi keduanya bisa saya lakukan tadi. Nah, kapan kira-kira ini Bu Nur akan melaksanakan kegiatan awal untuk rencana yang Bu Nur laksanakan? Saya kira dalam minggu ini Bu Eni sebelum puasaan. Jadi secepatnya ya Bu Nur ya, jadi agar cepat terrealisasi ini, agar lebih cepat lebih baik seperti itu ya Bu Nur. Jadi rencana yang akan Bu Nur lakukan di awal yaitu menghubungi kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan apa namanya Pak Imam tadi ya. Kemudian ini di akhir ya Bu Nur ya, di sesi akhir ya. Apa yang Bu Nur dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu Nur? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya merasa lega Bu Edi, karena dengan pertemuannya dengan saya, masalah saya yang mulanya saya rasa berat ternyata saya sudah menemukan solusinya. Pertamanya saya kan bingung ya dengan apa yang akan saya lakukan, melihat anak-anak banyak yang sakit di sekolah. Akhirnya saya menemukan solusi bahwa saya akan mengadakan optimalisasi UKS dan saya akan membentuk dokter kecil sebagai petugas piket di UKS yang ada di sekolah saya. Terima kasih Bu Eli atas waktu yang diberikan kepada saya, sangat bermanfaat dan sangat membuat saya merasa lega sekali Bu Eli. Jadi tidak sabar ini Bu Nur ingin mengetahui cerita selanjutnya tentang apa yang sudah dilakukan Bu Nur dan sampai mana tercapainya. Jangan lupa ya cerita pada kesempatan berikutnya ya Bu Nur ya. Siap Bu Eli. Semoga apa yang menjadi rencana dan tujuan Bu Nur tercapai. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli sudah melakukan coaching dan sebagai coachingnya yaitu Bu Nur Iwatin ya. Baik, di sini sudah saya lakukan observasi bagaimana perbincangan antara Bu Eli tadi sebagai coach dengan Bu Nur sebagai coaching. Nah, di sini saya bertanya pada Bu Eli, apa yang sudah Bu Eli lakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Eli, apa saja itu? Tadi ya saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, di mana saya melakukan ini tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga dapat membantu coach dalam menggali potensi diri untuk mencapai tujuannya. Ya. Baiklah, Bu Eli sudah bagus, sudah menyampaikan dengan alutsista ya percakapan tadi ya. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa Bu Eli tadi sebagai coach, saya ini di sini mempunyai catatan dalam percakapan tadi ya. Tujuannya tadi yaitu coach Bu Nur Iwatin menyampaikan bahwa tentang ruang UKS ya yang letaknya jauh dari maksudnya jauh dari jangkauan anak-anak ya, sehingga anak-anak itu merasa terlalu jauh sehingga sampai dipindah ke ruang guru ya bila ada yang sakit ya, untuk mendekati area kelas mungkin ya, seperti itu. Dan di sini
sudah Bu Eli sudah melakukan identifikasi juga tadi pada coaching, yaitu sudah ini bahwa KS tadi jauh dari lokasinya, sudah diketahui oleh Bu Eli bahwa seperti itu. Kemudian di sini juga pada rencana aksinya sudah disebutkan juga di sini bahwa Koci tadi Bu Eli juga sudah mengulang kembali apa rencana Bu Nuriwatin tadi ya, bahwa Bu Nuriwatin akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan petugas UKS, dan juga berkolaborasi dengan puskesmas untuk mengadakan pelatihan dokter kecil ya. Kemudian setelah rencana aksi tadi, kemudian yang terakhir yaitu rencana aksi. Yang terakhir di sini juga sudah disampaikan. Ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu Eli? Untuk tadi ya kegiatan coaching itu tadi sudah saya laksanakan sesuai dengan alur dan kompetensi inti, yaitu 3 kompetensi sudah saya laksanakan. Namun yang perlu saya kembangkan yaitu saya harus lebih banyak berlatih ya, dimana saya sebagai seorang coach harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggali menggali informasi dari seorang coach sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan berdasarkan potensi dari dirinya sendiri seperti itu. Jadi saya harus banyak berlatih biar bisa melaksanakan coaching ini lebih baik ke depannya seperti itu. Ya, bagus Bu Eli. Oh, ini untuk yang ini yang tadi yang tanggung jawab ya. Ya. Untuk yang tanggung jawab itu tadi pelaksanaan apa yang akan diambil oleh seorang kunci untuk rencana selanjutnya untuk mewujudkan rencana dari tindak lanjut seperti itu. Ya. Saya kira sudah tercover semua ya, alur kita di sini sudah cukup bagus ya Bu Eli ya. Kalau begitu terima kasih sudah melakukan coaching terhadap Bu Nuriwatin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.